Mendingan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu selama bulan Ramadan kita mengkaji kitab karangan guru kita Syekhina Muhammad Muhajirin, yaitu kitab Misbahuz Zulam. Dan sebelum kita mulai membaca, kita akan jawab dulu pertanyaan kemarin ya, dari YouTubers. Masalah orang yang sholat fardu ikut jamaah dengan orang yang sholat sunnah, ya kan? Kemarin kan kita sempat bilang kagak boleh begitu ya. Lalu kata dia tuh bukannya boleh begitu. Nanti saya bawa tuh kitab itu. Fiqih ala mazahibil arba'ah. Saya ingat tuh ada judulnya, saya ingat. Isinya saya lupa. Udah lama ngajar ini. Iqtidaul muftaridi bil mutanaffili. Mengikutnya orang yang sholat fardu dengan orang yang sholat sunnah. Di sini dibilang wa min syurutil imamati ala yakunal imamu adna halan minal ma'mum. Syarat keimaman itu, imam itu tidak boleh levelnya sholatnya itu lebih rendah dibanding makmumnya. Nah, orang sholat sunnah ya sholat fardu, lah levelnya tinggian mana? Nah, tinggi sholat fardu. Fala yasihu iktida'u muftaridin bimutanafilin. Maka tidak sah mengikutinya orang yang sholat fardu ikutin orang yang sholat sunnah. Illa inda syafi'iyati, kecuali menurut ulama-ulama Syafi'i. Jadi yang membolehkan di antara 4 mazhab itu, yang cuma membolehkan tuh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Boleh orang yang sholat wajib, tapi imamnya itu sholatnya sholat apa? Sholat sunnah. Alasannya apa? Pernah ada kejadian Mu'adz bin Jabal, dia sholat bersama Nabi, sholat Isya. Nabi imam, Mu'adz bin Jabal makmum. Nah sholat Isya kan? Udah. Mu'adz bin Jabal pulang ke kampungnya. Nah di kampungnya dia imam. Imam sholat Isya lagi. Nah sekarang Mu'adz bin Jabal niatnya apa coba? Tadi udah sholat. Berarti udah sholat nih Nabi. Jadi sangat kemungkinan nih Mu'adz bin Jabal dia niatnya sholatnya apa nih? Sunnah. Tapi jamaahnya pada sholat apa? Sholat fardu. Itu yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau gitu boleh orang yang sholat fardu ngikut dengan orang yang sholat sunnah. Ya. Tapi 3 mazhab yang lainnya tuh itu nggak ngebolehin. Ya. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki nggak ngebolehin. Ya, alasannya tadi. Jadi imam itu statusnya harus lebih tinggi daripada makmumnya. Artinya gini, kalau makmumnya sholat fardu, imamnya sholat sunnah, nggak boleh. Tapi kok dibalik? Boleh. Boleh, karena imamnya selalu lebih tinggi kan? Kan pernah kejadian tuh Rasulullah mau imam, ya ada orang duduk-duduk, ini nggak ikut jamaah. Sudah sholat di kampung tadi Rasulullah. Apa-apa ikut lagi sholat. Nanti sholatnya sholat apa di situ? Sunnah. Rasulullah sholatnya fardu. Itu yang berpendapat kalau imamnya fardu, makmumnya sunnah boleh. Nah sekarang alasan Imam Malik, Imam Abu Hanifah nih apa alasannya nih mereka anggap kagak boleh? Sholat khauf. Nabi imam sholat khauf. Sholat yang bangsa 4. Zuhur sampai asar saya lupa ada tuh 4. Nah ini prakteknya tuh Nabi sholat 2 rakaat. Golongan pertama ikut. Nah pas dapat 2 rakaat yang berikutnya, golongan yang ini kan mundur. Diganti sama golongan yang kedua. Berarti Nabi sholatnya 4 rakaat. Nah setiap satu gelombang itu sholatnya cuma berapa rakaat? Cuma 2. Kalau emang boleh itu sholat sunnah, imamnya sunnah, makmumnya fardu, Nabi untuk apa pakai dipecah 2 begitu? Sholat aja dulu yang gelombang pertama 4 rakaat. Habis itu Nabi ngapain?
sholat lagi 4 rakaat. Cuma niatnya apa? Sunnah. Kalau emang boleh. Ya kan? Tapi ternyata Nabi nggak begitu. Rombongan pertama ikut 2 rakaat, rombongan kedua ikut lagi berapa? 2 rakaat. Itu menurut mazhab yang kagak membolehkan. Lalu hadis yang Mu'az gimana tuh menurut mereka tuh? Hadis yang Mu'az itu menurut mereka tuh, kan kita nggak tahu Mu'az bin Jabal tuh niatnya apa. Pas lagi sholat sama Nabi, pas dia jadi imam niatnya apa? Bisa jadi kebalikannya loh. Diikut sama Nabi, dia niatnya sholat apa? Sholat sunnah. Nah, kalau saya mau jadi imam di kampung. Nah, pas di kampung baru dia niatnya sholat apa? Nah, bisa aja begitu. Kan masalah niat nggak ketahuan. Ada di hati. Itu menurut mereka tuh. Nah, kalau Ahmad bin Hambal itu ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan Imam bin Hambal kagak membolehkan. Tapi di riwayat yang lain, Imam Ahmad bin Hambal itu dibilang membolehkan. Tapi dengan catatan kalau ada keperluan. Ada hajah gitu loh. Mu'az bin Jabal kenapa dia imam di situ? Bisa jadi di kampungnya nggak ada bisa imam. Ada karena di kampungnya ada bisa imam, dia doang bisa imam, dia kepaksa mau nggak mau dia ngapain? Dia sholat lagi karena ada kebutuhan. Niatnya nih. Apanya? Niatnya. Ya, niatnya berarti dia sholat sunnah, gitu. Yang dia sholat di kampungnya nih, berarti dia sholat sunnah. Karena nggak ada lagi yang bisa imam di kampungnya, mungkin mau berbentuk Islam kali, nah, gitu. Jadi kalau Abu Hanifah tuh kalau ada keperluan baru. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mutlak mau kayak gimana ke kasusnya orang yang sholat fardu boleh imamnya itu sholatnya sholat apa? Sunnah. Tapi dalam kenyataannya dalam praktek nih jarang loh kita lihat orang yang sholat fardu imamnya sholat apa? Sholat sunnah. Kita datang nih ke masjid, orang udah bubar sholat isya. Kita lihat tuh dia pada sholat ba'diyah. Kita mau sholat isya, apa yang kita lakuin kira-kira? Mau ikut sama orang sholat sunnah, apa yang mau sendirian, apa yang mau nungguin orang lain? Bikin lagi ya. Iya. Kenyataannya kita ogah kok kita sholat. Oh kita tahu orang sholat sunnah. Gitu. Ya, kecuali nih yang sering kejadian justru karena dia kagak tahu. Dia lagi sholat sunnah, tuh orang belakang ngapain? Tepok begitu. Kalau kata, jadi yang Ahmad bin Hambal tuh lebih pas loh. Kalau ada keperluan tuh justru apa tuh? Baru diperbolehkan gitu. Tapi kalau nggak ada keperluan, jadi Imam Syafi'i membolehkan pun juga itu ma'al karohah. Jadi kalau masih bisa dihindarin, jangan sampai begitu loh. Kita sholat wajib, tapi dia sholatnya sholat sunnah gitu. Ma'al karohah. Nah ini kasusnya kan kalau bulan Ramadan orang taraweh, dia sholatnya sholat isya belakangan. Nah, diikut aja imamnya sholat apa? Sholat taraweh. Nah, kan boleh. Dia imamnya sholat sunnah, kita sholat apa? Sholat fardu. Nanti kita kalau kayak begini, kita jawabnya tuh harus lihat dulu orang yang nanyanya itu. Ini kalau menurut saya nih ya, lihat dulu. Kalau emang orang itu rajin jamaah nih, jarang telat, satu waktu dia telat. Tad boleh nggak saya nih? Udah, boleh kita bilang, karena dia emang orangnya biasanya begitu. Tapi kalau orangnya ada mas-malesan, kita ngomong begitu, lah jadi modus buat dia. Boleh ini gue sholat isya bareng sama orang sholat tarawih, entar aja sholat tarawih isya kultum dulu, gue tidur dulu di rumah. Tak kultum udah selesai kedengeran, baru gue ke masjid. Orang sholat tarawih, gue mah sholat isya, dapat jamaah gue. Habis itu tinggal 8 rakaat gue pulang lagi. Jadi harus kita lihat dulu karena bisa jadi modus tuh, gitu ya. Tapi kalau emang pendapat yang kuat sih, pada bilang Imam Syafi'i lebih kuat pendapatnya. Jadi emang sebetulnya boleh begitu. Ya. Ini bolehnya tadi garis bawahnya ma'al karohah. Maka di sini disebutin As-Syafi'iyah qalu yasihu iktida'ul muftaridi bil mutanapili ma'al karohati. Makruh. Artinya selama kita bisa ngindarin itu, hindari. Kan makruh. Tapi kalau secara umum ya, pendapat Imam Syafi'i ini dianggap paling kuat gitu karena dalilnya itu tadi tuh yang Mu'az bin Jabal itu. Kalau kita sholat sendirian wajib ya. Terus pas kita udah selesai, ada orang mau jamaah. Oke. Nah, terus kita mau ikut jamaah biar dapat jamaahnya tuh gimana? Boleh nggak? Nah, boleh. Kita tadi udah sholat tuh sendiri. Iya, nggak. Tetap jadi sunnah. Hah? Jadi sunnah. Jadi sunnah. Tapi niat kita jadi sholat. Tetap sholat isya, berarti tetap sholat fardu. Iya. Ntar yang itu jadi apa? Jadi sunnah. Jadi sunnah. Kecuali kalau kita udah sholatnya udah jamaah juga.
jamaah nih di rumah ada jamaah di keluarga, pas datang ke ini lah di masjid baru pada ngapain, baru pada mau jamaah. Nanti kita sunnah dapatnya, gitu. Ini kayak mari gitu ya. Tapi kalau yang di lapangan sholat nggak berlaku tajdid gitu ya? Tajdid sholat. Gitu. Iya ada berarti. Iya ada. Iya. Kecuali kalau orang sholat sunnahnya itu beda, sholat fardunya. Misalkan nih dia sholat sunnahnya sholat sunnah kusuf. Nah, kita mau sholat zuhur, itu nggak bisa tuh. Karena sholat kusuf bentuknya beda. Dia kan ada rukuknya berapa kali? 2 kali. Nah kita sholat isya, misalkan sholat zuhur rukuknya sekali. Nggak bisa. Atau orang sholat sunnahnya sholat jenazah. Nah itu kan bentuknya itu beda tuh, beda. Karena kata Nabi, innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Imam itu jangan buat diikutin. Fala takhtalifu. Kalian jangan beda dengan imam. Nah Imam Malik itu berpendapat fala takhtalifu termasuk dalam masalah niat. Kalau dia niatnya sholat sunnah, itu sholat fardu, itu namanya ikhtilaf. Jangan gitu, kagak boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nganggapnya itu fala takhtalifu bentuknya harus sama. Jangan sampai dia sholat kusuf, kita sholat zuhur lah kagak ketemu. Lah dia rukuknya 2 kali. Dan jadi repot kalau sholat tarawih pakai begini lagi. Kan sholat tarawih 2 rakaat. Salam. Kan disalam tuh. Jadi enggak, dia pas tahiyatnya dilamain. Ikut lagi bareng. Nah pas rakaat yang ketiganya tuh dia mulai tarawih lagi, dia ikut lagi. Baru bangun lagi rakaat ketiga. Boleh gitu. Tungguin. Iya, biar 4 rakaat gitu. Ini bangun di pelon. Iya udah 4 rakaat. Kalau kita kan biasanya kan dia udah 2 rakaat salam tuh. Nah, sempurnain tuh. Ini enggak, ditungguin aja. Nah, pas dia udah bangun lagi, dia balik lagi. Nah, itu repot tuh, bingung tuh, enggak tahu jawabannya tuh. Saya tahiyat kan sunah tawil kan, misalnya boleh lama begitu. Biru rukun tawil ya. Iya. Dah insya Allah begitu dah jawabannya. Ini ada di sini ya. Tuh lanjut. Ayo siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillahi. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'iyyah. Dan diriwayatkan daripada Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa apabila datang kepadanya perkara yang menggembirakannya, ia segera sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Meriwayatkannya imam yang 5 kecuali Imam Nasa'i. Iya. Jadi ini kita udah mulai masuk ke sujud yang ketiga, yaitu sujud syukur. Jadi sujud sahwi udah, sujud tilawah udah. Sekarang sujud syukur. Sujud syukur itu diajalin nikmah. Sebenarnya bisa 2, karena dapat nikmat atau selamat dari nikmat atau selamat dari bahaya. Atau bisa juga tuh sujud apa tuh? Sujud syukur. Orang-orang pada kebanjiran, nah kita kagak sujud syukur. Cuman nikmat di sini nikmat yang sifatnya itu mutajaddidah begitu loh. Bukan nikmat yang mustamirroh. Kan nikmat dan terus lagi kita napas nih, kan nikmat juga. Dan nikmat Allah banyak banget. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha, la sujud syukur mulu kita. Gitu. Jadi sujud syukur tuh karena nikmat yang mutajaddidah gitu loh, yang antara ada, yang antara kagak, kelahiran anak, sujud syukur. Indonesia menang lah Australia, sujud syukur. Misalkan gitu. Amin. Ya nikmatnya jarang-jarang. Ya nikmatnya mutajaddidah nikmatnya. Ya. Jadi harapannya kalau kita sujud syukur ya nikmatnya itu bisa ditambahin. Kan nikmat itu iza sukirot korot. Kalau dia disyukurin korot, dia bisa apa tuh? Bisa tetap. Wa iza kupirot parot. Kalau dikupurin parot, dia bakal apa tuh? Iza sukirot korot, wa iza kupirot parot. Yuk. Qala syarihu qauluhu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza ja'ahu amrun ila akhirih fata'biru bikana musyirun bil mudawamati. Berkata oleh penyarah ucapannya innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza ja'ahu amrun ila akhirih, maka pengibaratan dengan lapas kana itu diketahui dengan senantiasa. Iya, memberitahu mudawamah artinya sering. Ya. Mudawamah itu bukan berarti terus-terusan, bukan.
Ya. Jadi mudawamah tuh seringannya begitu kan, banyak hadis ada kana begitu. Man banyak di kita tuh ngertiin kana di situ terus-terusan kan iya begitu. Terus soalnya kita baca nih, Nabi ternyata ada dapat nikmat tapi kagak sujud syukur. Jadi nggak harus begitu, nggak. Ya. Terus. Berarti bedanya istimror sama mudawamah tuh beda tuh. Apanya? Ya istimror. Enggak, dia kan di satu ini redaksinya mudawamah wal istimror. Cuman tuh maksudnya kita tuh maknainnya seringkali tuh berarti Nabi selalu ngelakuin gitu. Padahal tuh sebetulnya kagak. Kan ada Nabi itu kalau dia sholat Jumat tapi sholat Id gitu. Tuh lapasnya karena juga tuh senantiasa Nabi kalau sholat hari raya tuh baca surahnya hal ataka amisabihis. Tapi di hadis yang lain pakai kana lagi, cuma surahnya beda. Lah kalau memang kana tutup itu dawam istimror lah, lalu kok tabrakan jadinya. Nabi yang senantiasanya yang mana? Yang hal ataka misabis apa yang ini? Berarti menunjukkan di situ kana di situ bukan berarti terus-terusan begitu, tapi seringannya begitu. Ya. Terus. Wa biha ustudilla ala istibabi sujudi syukri inda tajaddudin ni'ami wan difa'in niqami. Dan dengannya diambil dalil di atas kesunahan sujud syukur ketika datangnya nikmat-nikmat dan tertolaknya nikmah. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmadu wa Abu Saurin wa Ibnul Munziri wa Ishaqu. Dan dengannya berpendapat oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Abu Saur dan Imam Ibnu Munzir dan Imam Ishaq. Wa qala Nakhai wa Malikun wa Abu Hanifah yukrahu li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ayyamihi al-futuha wastasqa fasukiya wa lam yankul anhu sajada walau kana mustahabban lam yakhlu bihi. Dan berkata oleh Imam Nakhai dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu dimakruhkan karena bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa pada hari-harinya itu putuh, penaklukan dan ia meminta hujan maka dikasih hujan dan tidaklah berpindah dinukil bahwasanya Nabi sujud. Walaupun adalah itu disunahkan maka tidak kosong dengannya. Jadi kalau memang Nabi itu setiap dapat nikmat yang besar dia selalu sujud syukur. Nah tentu ini kejadian ini juga kan dia minta hujan, terus Allah kasih hujan, harusnya Nabi juga ngapain? Sujud syukur. Tapi kenyataannya lam yunkol, nggak ada riwayat yang mengatakan Nabi sujud pada saat itu. Terus wa yushtaratu li sujudi syukri ma yushtaratu li sujudi tilawati. Dan disyaratkan bagi sujud syukur itu seperti apa yang disyaratkan untuk sujud tilawah. Ya berarti mesti suci, ngadep kiblat, wudu. Iya, tutup aurat. Berarti kalau main bola gimana tuh? Sujud syukur. Ya gasah. Loh begini. Iya, belum tentu itu dalam keadaan suci. Itu sujudnya bukan sujud syukur, tapi sujud selebrasi namanya. Nah, saya kan istarati tilawah, berarti mesti suci untuk aurat berarti. Terus. Wala makana sujudu min ahamil umuri fi sholati syuri'a aidan ayyaf'ala kharijaha wa yusamma bisyukri. Dan ketika sujud itu termasuk daripada paling penting perkara-perkara di dalam sholat, maka disyariatkannya juga bahwa dikerjakan di luar sholat dan dinamai dengan sujud syukur. Wa qad warada anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fi surati Shad wa ikhtulifa baina kaunihi tilawatan aw syukran. Dan sungguh telah warid bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di dalam surah Shad dan diikhtilafkan di antara keadaannya itu apakah tilawah atau syukur. Ya surah Shad kemarin yang masalah Nabi Daud. Ya kan Nabi Daud sujudnya taubatan, Nabi sujudnya apa tuh? Syukron. Kalau dalam mazhab Syafi'i syukron, tapi dalam mazhab lain tilawatan. Gitu. Terus. Falhasilu anna sujuda syukri mukhtasun bi khariji sholati kama anna sujuda sahwi mukhtasun bi dakhiliha. Maka kesimpulannya bahwasanya sujud syukri itu dikhususkan di luar sholat sebagaimana bahwasanya sujud sahwi itu dikhususkan di dalam sholat. Wa sujudut tilawati mutaraddidun baina kharijiha wa dakhiliha kama taqaddama. Dan sujud tilawah itu
bolak-balikan di antara di luar sholat dan di dalam sholat sebagaimana telah terdahulu. Jadi sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa juga di luar apa? Bisa juga di luar sholat. Terus. Wa ala kullin fala yasjudu li syukri wa huwa bis sholati li anna sababa sajdati laisa biha. Fa in fa'ala batalat sholatuhu illa ayyakuna nasiyan aw jahilan bi tahrimi zalika. Dan secara keseluruhan maka tidak boleh sujud syukur wahal dia di dalam sholat karena bahwasanya sebab sujud itu tidak ada di dalam sholat. Maka jika ia melakukan batal sholatnya kecuali bahwa ia itu lupa atau tidak tahu dengan keharaman demikian itu. Iya, nah orang sholat itu termasuk dalam rangka apa? Dalam rangka syukur. Sholat aja dalam rangka syukur. Dia nggak perlu dikasih sujud syukur lagi. Kalau dalam apa? Kalau dalam sholat. Kalau dalam sholat dalam rangka syukur dia mau begitu, bukan nambahin sujud syukur. Sholat aja biar lamaan. Qiraatnya biar lama. Kan Nabi gitu kok Rasulullah sholat lama banget. Apal akunu abdan syakuron kan gitu. Ya kan mau bersyukur dalam lewat sholat gitu. Sholat aja lamain sholatnya. Jangan nambahin ada sujud syukur di situ. Ya sujud syukur ya di luar sholat. Ya. Terus. Wa syuri'a fihi takbiratun wa taslimun wa wudu'un. Dan disyariatkan di dalamnya itu takbir dan ada salam dan juga ada wudu. Takbir apa nih? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan ada taslim. Ada taslim. Berarti ada takbiratul ihramnya. Berarti sama kisah tilawah kemarin. Allahu akbar. Allahu akbar lagi. Tapi enggak usah angkat tangan. Allahu akbar. Allahu akbar. Duduk sebentar. Salam. Itu dipermasalahin sedekap apa kagak? Apanya? Setelah takbiratul ihram. Serah dah tuh mah. Ada yang bilang kagak usah, ada yang bilang Iya. Allahu akbar. Ada yang begini. Iya. Baru Allahu akbar. Itu buat menandakan jeda antara takbir ihram sama intikal. Jadi ada kata Allahu akbar. Iya. Allah. Nah, gitu. Ya, sebenarnya kalau cuma jeda mah begini juga jeda. Iya. Allahu akbar. Tapi dia ngambilnya bagaimana awal sholat gitu. Tapi yang gini irsal Imam Malik kali ya. Pokoknya diajarin begitu dah. Iya, soalnya rame juga tuh masalah sedekapnya Bang Haji. Sedekap agak sedekapnya. Cuman yang pasti di sini nggak pakai apa? Nggak pakai tasahud. Ya, jadi nggak pakai tahiyat lagi. Jadi habis udah Allahu akbar langsung ngapain? Sujudnya bacanya? Nah itu sama. Sama yang kemarin. Sama. Iya. Nggak ngaji kita. Lihat di YouTube dah. Lihat di YouTube. Nanti ada di halaman berikutnya. No, nyana. Kalau sujud syukurnya Gue yang jawab. kiblat gimana? Apa? Sujud syukur tapi yang ngadep kiblat. Lah kan syaratnya sama. Kayak sujud tilawah. Enggak sah berarti ya. Iya, berarti dia kudu ngapain? Kudu ngadep kiblat. Nah, sekarang tuh pakai takbiratul ihram. Iya. Berarti dia disamainnya udah kayak sholat loh. Ini diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam lah. Udah kayak sholat berarti. Berarti kudu ngapain? Lah, kudu ngadep kiblat. Karena ada terusannya, ada udunya lagi. Iya, makanya kan disyaratin sama seperti itu sama begitu. Ya. Itu yang bingung kalau sholat di kendaraan. Yang ngadep kiblat tuh orangnya apa binatangnya? Ngikutin itu. Hah? Orangnya. Orangnya binatangnya. Sekarang dia kalau naik kuda nih, dia ngadep belakang. Nah, gimana tuh? Iya kan? Dia naik kudanya bukan kuda ke depan. Kan dia diboncengin misalkan nih, diboncengin. Nah, dia ngadep belakang nih kayak anak-anak alay sekarang diboncengin ngadep belakang. Nah, dia pengen takbir. Nanti yang takbir ngadep kiblat, dianya ngadep kiblat. Apa kudanya? Kendaraannya. Kan bingung kan ya? Ontak. Lah kalau ontaknya ngadep kiblat, dan dianya berarti nggak ngadep kiblat. Ya orangnya kali, orangnya lah, ya harusnya ngadep kiblat. Maksudnya kudanya. Ontak di mana-mana. Ini nih kudanya berbalik. Itu yang berbalik itu dia sih salah. Umumnya yang namanya kendaraan mah ngadepnya ke depan. Ya kayak kalau diboncengin kan misalnya dia diboncengin dia suruh jagain barang, dia ngadep belakang duduk gitu. Pengen sholat lagi. Terus. Fal hadisu yadullu ala wurudi sujudi syukri minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula hadis itu menunjukkan di atas waridnya sujud syukur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala al-musannifu an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujuda summa rafa'a rasahu fa qala inna Jibrila atani fa basyarani fasajadtu lillahi syukran. Rawahu Ahmadu wa sahahul Hakimu. Dan diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, maka ia lamakan sujudnya, kemudian Nabi angkat kepalanya. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku, maka ia telah memberikan kabar baik kepadaku, lalu aku sujud kepada Allah karena syukur. Meriwayatkannya oleh Imam Ahmad dan mensahihkannya oleh Imam Al-Hakim. Ya, di sini Nabi sujud. Kabar gembira apa ini? Tak ada sini. Jadi Nabi sujud. Tapi di sini nggak pakai dibilangin Nabi diri dulu apa kagak. Ya, sujud syukur itu harus diri dulu apa kagak sih, gitu loh. Kalau kita lagi duduk begini, tahu wah istrinya ngelahirin. Nah, dia duduk langsung ngapain? Sujud. Langsung sujud. Dan boleh nggak tuh? Ini takbir dulu, Allahu Akbar. Takbir. Kalau ngelihat dari khorro sajidan, nih hadis yang sebelumnya kan khorro sajidan. Iya. Nah khorro itu berarti diri. Karena kalau dari duduk itu nggak bisa, bahasanya itu khorro. Namanya khorro itu pasti ngapain? Diri. Ya, tapi yang ini kagak nih sebutin diri dulu apa kagak. Beda khoronya ya. Khoro Iya. itu berdiri. Khorro tuh tersungkur, langsung gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalau dibilang khorro, berarti asalnya dia diri, bukan asalnya dia duduk. Kalau duduk tuh kagak dibilang khorro. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sih harus diri dulu, Ya. Terus. Qala syarihu qawluhu sajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atala sujuda summa rafa'a ra'sahu ila akhirih. Yakni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada sujudan tawilan indama rafa'a ra'sahu fa ka'anna qailan sa'alahu ya Rasulullah ayatun hadisatin hadasat hatta sajadta sujudan tawilan. Fa'ajaba biqaulihi inna Jibrila basyarani bisyaratan azimatan. Berkata oleh penyara, ucapannya saja dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atala sujuda summa rafa'a ra'sahu sampai akhirnya, ia kehendaki atau ia maksud bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud akan sujud yang lama. Ketika ia mengangkat kepalanya, maka seakan-akan ada orang yang bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, apakah ada tanda kejadian yang telah terjadi? Ada kejadian apa? Ada kejadian apa yang telah terjadi sehingga engkau sujud akan sujud yang lama? Maka Nabi menjawab dengan ucapannya, sesungguhnya Jibril telah memberikan kabar baik kepadaku akan kabar yang agung. Ya, jadi ayat itu tuh bukan ayat artinya tanda, ayun karena ini hadisatin, jadi ada tak itunya ayat tuh hadisatin. Ayu hadas itu ya. Ayatu hadisatin. Kejadian apa? Terus Fakila inna ummatahu satadkhulul jannata nisfaha biduni hisabin. Maka dijawab atau dikatakan sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga setengahnya dengan tanpa hisab. ya Allah. Setengahnya tuh mudah-mudahan kita termasuk ya. Jadi hisab. Jadi ini memang di sarah-sarah hadis ini nggak jelas juga kabar berita gembiranya apa. Mungkin di sini kiai pakai kila, kan berarti sigotnya tamrid begitu loh. Iya. Ya. Gila. Kalaupun iya ya iya aja. Iya, alhamdulillah. Iya mah. Ya. Terus Wakila ghairu zalika, dan ada yang mengatakan bukan demikian itu. iya, selain itu apa sih? Selain itu ada yang bilang itu Allah katakan siapa yang sholawat kepada Rasulullah, Allah akan balas berapa? 10. Waktu Nabi senang banget pas begitu. Kayak Nabi sujud apa tuh? Sujud syukur. Kenapa Nabi senang? Karena buat diri beliau sendiri, berarti kan nama dia bakal tinggi derajatnya begitu. Nah terus buat umatnya kan enak jadinya, cuma baca salawat 1 Dapat 10 kebaikan. dapat 10. Kan Nabi sujud syukur. Pendapat lain tuh. Iya, yang gue dizalikannya tuh. Ya. Sholawatu ala nabi. Terus Wa ala kullin fa inna kulla bisyaratin lin nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fiha
yahtamilu annahu sajada syukran lillahi ta'ala. Dan secara keseluruhan maka sesungguhnya setiap kabar gembira bagi Nabi Muhammad SAW ia sujud di dalamnya, boleh menghamalkan bahwasanya ia Nabi sujud akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kalau kita lihat di sini Nabi itu emang seringkali kondisinya dalam keadaan suci. Makanya kapan aja dia begini dia sujud syukur. Kalau kita kan kagak. Banyak. Nah iya, jadi kalau kira-kira kita mau lihat pengumuman kelulusan nih, kita udah siap-siap aja wudu. biar tak enak, wah lulus. Iya, tuh sujud syukur, kan udah punya wudu. Kok Nabi kan dia selalu jarang batal. Lah, saya wudu besok. Berarti kalau udah apa? Masuk langsung Allah. Nah kalau ujung-ujungnya kalah gimana? Malaikat itu udah bersyukur. Sengaja udah wudu. Terus Wa fi sujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam li hudusi nikmatin wa qisa biha indifa'u nikmatin. Dan pada sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adanya nikmat dan dikias dengannya itu tertolaknya bencana. Fal hadisu muhittul Mahatul. Fal hadisu mahattul istidlali liman qala inna sujuda syukri syar'un. Syuri'a. Inna sujuda syukri syuri'a li hudusi nikmatin fa akbaruha bisyaratu jibrila min indillahi anna nisfa hazil ummati yadkhulul jannata bighairi hisabin. Maka hadis itu menjadi pusat pengambilan dalil bagi orang yang mengatakan sesungguhnya sujud syukur itu disyariatkan karena adanya nikmat. Maka sepaling besar nikmatnya itu adalah kabar gembira dari malaikat Jibril dari sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setengah daripada umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga dengan tanpa hisab. Fal hadisu yadullu ala wurudi sujudi syukri li hudusi nikmatin. Maka hadis itu menunjukkan di atas waridnya sujud syukur karena adanya nikmat. Berarti indifa'u nikmah kias Bang Haji ya? Iya. Apa ada hadis yang lain kali? Enggak. Jalan kias. Iya belum ketemu ya. Terus. Qala al-musannifu wa anil Bara ibni Azib bin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aliyan ilal Yamani. Dan diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Ali ke Yaman. Qala fazakarul hadisa. Ia mengatakan fazakarul hadisa. Fakataba Aliyun radhiyallahu anhu bi islamihim. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu menulis surat kepada Nabi dengan tentang keislamannya mereka. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan syukran lillahi ta'ala ala zalika. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat tersebut, Nabi langsung sujud syukur karena Allah Subhanahu wa taala di atas demikian itu. Rawahul Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Meriwayatkannya oleh Imam Baihaqi dan asalnya itu ada di Bukhari. Iya. Jadi ini kan nikmat yang besar banget. Nggak pakai perang, nggak pakai apa. Orang Yaman pada masuk apa? Pada masuk Islam. Dan orang Yaman pada saat itu termasuk kelompok yang maju gitu loh, dari segi ekonomi, dari segi maju. Makmur ya? Iya. Ketika mereka masuk Islam tanpa peperangan, Nabi senang banget kan berarti menjalankan tugas ya kan. Nggak kayak Rum ya. Tapi di sini ada kata-kata palama qara'a. Kok Nabi bisa baca itu? Nah itu iya. Nah ini berarti ada yang bacain. Hah? Ada yang bacain berarti. Berarti ada yang bacain. Ada yang bacain. Iya ada yang bacain, tapi seakan-akan di sini bacanya siapa? Ya Nabi. Kayak dulu kita pernah bilang lah, Jokowi bikin jalan tol. Emang kapan Jokowi bikin jalan tol? Yang bikin jalan tol ya tukang. Iya. Iya. Tapi kita ngomongnya kan Jokowi yang bikin jalan tol ini Jawa tuh, Jokowi yang bikin. Gitu sama. Ya. Jadi di sini kok Qur'an Rasulullah bukan berarti Qur'an Nabi itu Nabi langsung membaca sendiri. Iya. Berarti ada yang bacain. Istimewa banget ini bacain siapa ini? Tapi sebetulnya itu hal yang umum kok. Kalau kerajaan begitu, ini ada surat nih, raja, ayo baca. Mau dibacain kan begitu, raja betul dengerin doang. Hal yang umum begitu, saya kata.
Tapi yang menarik juga nih, jarang orang nggak ngeliat nih, kayak lu ngeliat aja. Jangan merhatiin begini, Quran Rasulullah nggak merhatiin Quran Rasulullah. Kudunya ketika Nabi dibacakan begitu Bang ya. Quran di sini tuh. Kalau langsung baca kan berarti Nabi ya. Sedangkan Nabi ummi gitu ya. Sekarang kalau kita ngeliat begitu, Sayyidina Ali ngapain lagi pengen nulis surat? Iya. Kan udah tahu Nabi nggak bisa baca. Informasi kan dari mana lagi Bang Haji kalau nggak pakai surat dari Yaman? Nah, pakai kurir. Ya berarti kalau gitu emang kebiasaannya begitu kalau gitu. Pakai surat, informasi. Ada enggak, berarti emang Nabi ada yang tukang bacainnya begitu. Ya kalau Nabi kadang ngebacain, ngapain Ali nulis surat? Emang udah tahu Rasulullah kagak bisa baca. Berarti kalau Ali nulis surat, berarti ya udah ada petugas khusus yang bacain buat siapa? Buat Rasulullah. Terus. Qala syarihu falabzul Bukhari an Abi Ishaq qala sami'tul Barra'a ibna Azib bin radhiyallahu anhu qala ba'asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Khalid bin al-Walidi ila al-Yamani qala summa ba'asa aliyan ba'da zalika makanahu. Berkata oleh penyarah, maka lapas Imam Bukhari riwayat daripada Abi Ishaq, ia berkata, aku mendengar Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, telah mengutus kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khalid bin Walid ke Yaman. Ia berkata, kemudian Nabi mengutus Ali, setelah demikian itu akan tempatnya. Ya, jadi sebetulnya asalnya yang diutus tuh yang mimpin pasukan tuh Khalid bin Walid. Tapi orang Yaman tuh pada nggak mau masuk Islam. Akhirnya Rasulullah suruh Ali dah tuh, inti bawa lagi dah pasukan ke sono. Nah pas sampai Ali masuk Islam. Iya. Bukan Berarti, takut sama Khalid bin Walid. Bukan. Ya mungkin pendekatannya apa gimana nggak tahu lah gitu. Ya. Birokrasinya kali. Iya. Soft selling. Tapi umumnya Khalid bin Walid kalau mau nyerang dia ngirim surat dulu. Ya kan emang begitu kan, Nabi kalau mau nyerang juga begitu, nggak langsung main serang-serang aja. Dengerin dulu ada orang azan nggak? Kalau ada azan jangan serang. Jadi kalau nggak ada yang azan, baru ngapain? Baru serang. Jadi nggak main serang-serang aja. Dan ini kejadian menjelang Haji Wada, kejadian ini. Ya. Berarti udah akhir-akhir hayat Nabi ya? Udah akhir-akhir Nabi. Ya. Kejadian pas Ali yang diutusnya. Iya. Makanya ada yang bilang Ali itu pas Haji Wada nyusul. Karena dia masih di sono. Jadi pas Nabi berangkat ke Haji Wada, Ali belum pulang. Makanya Ali itu pas Haji Wada nyusul Nabi belakangan. Karena dia kan ditugasin kemari, ke Yaman. Terus. Faqala marra ashabu Khalidin man sya'a min Mur. Oh, Mur. Iya. Mur ashaba Khalidin man sya'a minhum ayyu'aqiba ma'ahu falyu'aqib wa man sya'a falyaqbil. Falyuqbil. Maka ia berkata, siapa yang berkata Bang Haji? Nabi. Iya. Enggak, perintahkanlah kepada sahabat-sahabatnya Khalid, orang yang mau di antara mereka bahwa mengiringi bersama engkau, maka mengiringilah, dan siapa orang yang enggan maka terimalah, maka pulanglah. Iya, jadi gini loh, kan Khalid dia udah dikirim ke Yaman duluan tuh. Nah habis itu Nabi baru nyuruh siapa? Nyuruh Ali. Nah ini kalau ketemuan namanya pasukan Khalid nanti, nah bilangin namanya pasukan Khalid tuh, siapa yang mau ikut bareng saya balik lagi ke Yaman, ayo ikut. Kalau mau pulang ke Madinah ya silahkan aja pulang, gitu. Ya. Nah ini yang ngeriwayatin ini nih si Barra bin Azib, termasuk orang yang ikut sama Khalid, tapi pas pulang ngikut lagi sama siapa? Ngikut lagi sama Ali. Gitu. Itu namanya ta'qib tuh. Jadi ta'qib itu, jadi dia dari satu pasukan terus ngikut lagi ke pasukan perang yang lain, tuh bahasanya ta'qib bahasanya. Ya. Terus. Fakuntu fiman akiba ma'ahu, maka adalah aku termasuk orang yang mentakib bersamanya. Qala fagonimtu awaqiya zawati adadin. Ia berkata, maka aku cukup. Enggak dapat gonimah. Maka aku mendapat gonimah beberapa uqiyah dari
zawati adadin yang berapa bila banyak. Yang banyak. Iya. Jadi dapat ghanimah dah tuh akhirnya. Ya. Ya apa dari orang Yaman yang pada ngasih apa gimana? Apa sebelum ngelewatin itu ada pertempuran-pertempuran kecil, tapi yang pasti itu dapat apa? Dapat ghanimah, dan ghanimahnya lumayan, ya. Awak itu jamak dari ukiyah. Satu ukiyah itu 40 dirham. Satu ukiyah. 40 dirham. 40 dirham. Dirham itu kan perak. Nah, nisabnya perak itu kan 5 ukiyah. Berarti 5 kali 40, 200 dirham. Nisabnya perak. Nah, Rasulullah ketika nikah sama Khadijah lihat tuh mas kawinnya. Kan gede. Berapa ukiyah tuh. Rasulullah ketika nikah dengan Khadijah terus nikah dengan Aisyah, itu lihat dah mas kawinnya. Jadi kalau ada bilang Rasulullah pengangguran orang miskin, kata siapa? Mas kawinnya gede banget. Mas kawinnya gede banget. Berapa ukiyah dibawa tuh ya Rasulullah. Terus Qala al-musannifu fi Fathil Bari tanbihun. Awradal Bukhari hadzal hadisa mukhtasaran wa qad awradahu al-Ismaili min tariqi Abi Ubaidah bin Abi Safari sami'tu Ibrahim bin Yusuf wa huwa allazi akhrajahu al-Bukhari min tariqihi fardan. Berkata oleh musannif di dalam kitab Fathul Bari sebagai peringatan telah mendatangkan oleh Imam Bukhari akan ini hadis hal keadaannya ringkas, dan sungguh telah mendatangkannya oleh Al-Ismaili dari jalur Abi Ubaidah bin Abi Safar. Aku mendengar Ibrahim bin Yusuf, yaitu adalah orang yang mentakridnya oleh Imam Bukhari dari jalurnya hal keadaannya sendiri. Wa fihi qala al-Barra'u fa kuntu mimman aqiba ma'ahu. Dan padanya itu si Barra berkata, maka aku adalah termasuk orang yang mengikuti bersamanya. Iya, Aqobah baca terus. Dalam Aqobah. Falamma danauna minal qaumi kharaju ilaina fasalla bina aliyun wa safna safpan wahidan. Summa taqaddama baina aidina faqara'a alaihim kitaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa aslamat hamdanu jami'an. Maka tatkala mereka mendekati kami, maka tatkala kami mendekat daripada suatu kaum, mereka keluar kepada kami lalu sholat bersama kami oleh Sayyidina Ali, kami membuat barisan akan satu barisan. Kemudian berarti orangnya nggak banyak dong ya? Satu barisan doang. Iya, satu barisan. Terus kemudian telah terdahulu kemudian maju di hadapan kami, maka ia membaca di atas mereka akan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuk Islam oleh Hamdan semuanya. Ya, Hamdan qabilah berarti. Jadi pas dibacain surat Rasulullah tuh suruh masuk Islam, mereka spontan masuk Islam. Terus Fakataba Aliyun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi islamihim. Lalu Sayyidina Ali menulis surat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keislamannya mereka. Walamma qara'al kitaba kharra sajidan summa rafa'a ra'sahu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca itu surat, segera ia sujud kemudian ia mengangkat kepalanya. Wa qala assalamu ala hamdana, dan Nabi bersabda selamat di atas qabilah Hamdan. Iya, didoain langsung Nabi tuh assalamu ala Hamdan. Qabilah nih Hamdan. Iya, qabilah besar di Yaman. Nih Hamdan. Berarti orang kita kalau namanya Hamdan pakai hak kecil apa hak gede? Hamdan HTT. Kalau hak gede didoain Nabi tuh. Hamdan. Terus Qauluhu man syaa'a ayyu'aqiba ma'ahu falyu'aqib. Fata'qibu ayyauda ba'dul askari ba'dar ruju'i li yusibu ghazwatan minal ghaddi kaza qala al-Khattabi.
Ucapan Nabi man syaa yu'aqiba ma'aka falyu'aqib, maka lapas ta'qib itu artinya bahwa kembalinya oleh sebagian pasukan setelah kembali agar mereka gabung kepada suatu perang dari keesokan harinya, seperti itu berkatanya oleh Imam Al-Khattabi. Wa qala Ibnu Farisin ghazatun ba'da ghazatin, berkata oleh Ibnu Faris, perang demi perang, satu perang demi perang. Iya, ikut perang lagi gitu. Terus Perang ini. Wallazi yazharu annahu a'ammu min zalika wa asluhu annal khalifata yursilul askara ila jihatin muddatin. Dan yang jelas bahwasanya itu lebih umum dari demikian itu, dan asal maknanya bahwasanya khalifah mengutus pasukan ke satu jihad suatu kali. Faizan qaddat raja'u wa arsala ghairahum, maka apabila telah selesai mereka kembali lalu ia utus kepada selain mereka. Faman syaa yarji'a minal askaril awwali ma'al askari sani sumya ruju'ahu ta'qiban, maka siapa yang ingin kembali daripada pasukan yang pertama bersama pasukan yang kedua, kembalinya itu dinamai ta'qib. iya, berarti nggak pulang-pulang dah tuh, perang mulu. Nyambung lagi. Iya, bininya gimana bininya? Kalau salah pas zaman Umar tuh, Umar ngasih keputusan. Jadi setiap 6 bulan tuh tentara pulang. 6 bulan. 6 bulan. Tentara suruh pulang. Jadi jangan perang mulu gitu. Karena ternyata ada perempuan ngadu gitu ke Umar bin Khattab. Haknya nggak terpenuhi. Suaminya tuh perang mulu, ikut perang mulu, nggak pulang-pulang. Akhirnya Umar tuh ngasih putus, suruh pulang, jangka waktunya 6 bulan. Nah itu 6 bulan jadi patokan apa ya begitu ya, kabar apa gitu. Kalau orang nggak ngasih kabar 6 bulan atau gimana, pokoknya jadi hukum fikih tuh kalau masalah suami istri itu. Dalam pernikahan tuh ya. Iya, karena keputusan Umar itu, pokoknya 6 bulan. Karena Umar nanya dulu, kalau seorang perempuan tahan berapa lama sih gitu kalau ditinggal sama laki. Nah perempuan itu jawab, ternyata 6 bulan katanya. Itu jadi keputusan tuh Umar tuh, suruh Kalau pulang. kita ditalik nikah berapa lama dah itu? 3 bulan ya? Hah? Bukannya 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. 3 3 bulan berturut-turut, kagak ngasih 3 nafkah. kali 3 bulan, iya suruh talik. 3 bulan. 3 bulan berturut-turut. Iya. Tanpa memberi. Itu ditalik nikah kan ya. Terus. Qauluhu fagonimtu awaqiyah bitasdid tahtaniyati. Ucapan Nabi fagonimtu awaqiyah dengan dibaca dengan tasdid 2 huruf yang di atas. Qauluhu zawata adadin lam akib ala tahririha. Ucapannya zawata adadin itu tidaklah terhenti Tidak aku tahu. Oh, tidak aku tahu di atas uraiannya. Iya, zawata adadin berapa? Zawata adadin tuh berarti banyak tapi sedikit. Sebenarnya kayak ayat puasa lah, ayyama ma'dudat, hari yang terhitung. Berarti banyak apa dikit? Banyak. Sesuatu yang dihitung tuh sesuatu yang banyak apa yang dikit? Lebih dari 2. Ya, memang. Kalau dikit ngapain dihitung? Telur cuma 5, ngapain dilihat? Wah ada 5, nggak usah kita hitung. Yang banyak itu yang perlu diapain? Hitung. Yang perlu dihitung. Tapi ada yang bilang, oh enggak, ma'dudat tuh berarti dikit. Berarti yang bisa dihitung tuh berarti dikit, kan masih bisa dihitung. Iya, kok banyak udah nggak bisa apa, dia nggak bisa dihitung. Berarti kayak 2 minggu yang dihitung tuh ya. Nah, kan di sini awaqiyah zawata adadin nih maksudnya banyak apa dikit, apa aja sih gitu dapatnya. Cuma di sini panjang ceritanya nih masalah Ghanimah yang Ali ini. Jadi Ali kalau nggak salah dikasih jatah tuh 1/5, tapi ada yang nggak suka. Karena kebanyakannya. Iya. Iya, karena kebanyakan. Banyak ada masih panjang ceritanya nih di sini. Terus Disebutnya harta ghanimah berarti kan ada peperangan Bang Haji. Tapi apakah bisa harta ghanimah itu tanpa ada peperangan? ya kan dia nggak perangnya kan lawan Hamdan, nggak perang. Nggak perang. Nah sepanjang dia jalan di situ bisa jadi dia perang loh. Bisa jadi dia perang karena kan desa-desa yang dilewatin belum tentu welcome aja dilewatin tentara Islam itu. Bisa jadi perlawanan. Kok nggak salah ada tuh emang riwayat ini saya baca nih di sini. Sebelum itu perang. Cuman yang perangnya Khalid apa Ali tuh saya lupa. Cuman kalau ngelihatnya yang dapat hartanya Ali ya harusnya. Pada zaman Abu Bakar tuh Khalid bin Walid diutus ke setiap daerah, setiap perjalanan dia itu menemui kabilah-kabilah. Akhirnya
perjalanan perang dapat ghanimah. Iya begitu. Agar gabung tuh dengan pasukan Sayyidina Jadi Ali. ini yang dia nggak perang itu lawan apa? Lawan Hamdan. Bisa jadi orang Hamdan ngasih harta. Kok disebutnya hadi ghanimah? Itu yang gonim itunya. Mungkin Lah bisa jadi kalau orang perang misalnya nggak jadi perang, ya. iya. Misalkan nih mau perang nih, nggak jadi. nggak jadi, takut, daripada kabur, hartanya ditinggalin. Ghanimah bukan? Iya. Ya ghanimah juga, iya. Walaupun nggak jadi crash gitu ya. Niatnya mau perang. Jadi keren. Iya. Tapi Terus. Maulid perang mulu jadi kagak mati di medan perang ini. Perang mulu. Asa dulu apa? Saifullah. Saifullah. Iya, masa Saifullah kalah apa? Lah. Saya pedang. Iya. Terus. Qauluhu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa aliyan ilal yamani ila akhirih. Khulasatuhu anna aliyan mab'usun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ardil yamani ala ra'si jaishin katsirin wa ma'ahu kitabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yad'u ahlal yamani ad-dukhula ila dinil islami. Ucapannya innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa aliyan ilal yamani sampai akhirnya. Kesimpulannya bahwasanya Sayyidina Ali itu diutus dari Nabi Muhammad SAW ke negeri Yaman di atas memimpin pasukan yang banyak, dan bersama Sayyidina Ali itu ada suratnya Rasulullah SAW. Ia mengajak kepada ahli Yaman, penduduk kota Yaman, untuk masuk ke agama Islam. Falamma wasala aliyun hunaka qabalahu ahlul yamani bi bisyashatin wan syirahin. Maka ketika Sayyidina Ali sampai di sana, penduduk Yaman itu menerima Sayyidina Ali dengan lapang dada dan senyum. Iya, senang dengan senang. Iya. Wa bainama dakhala ahlul yamani al-islama kataba aliyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu penduduk negeri Yaman masuk Islam, maka Sayyidina Ali menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma wasalal kitaba ilaihi sajada syukran lillahi ta'ala. Maka ketika surat itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sujud syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Wa bi dukhuli ahli yamani biduni muharabatin wa muqatalatin nikmatun kabiratun wa bihudusiha sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam syukron. Dan pada masuknya Islam penduduk Yaman dengan tanpa peperangan dan pembunuhan itu adalah nikmat yang besar, dan dengan adanya nikmat itu Nabi sujud karena syukur kepada Allah. Iya. Nah, waktu Abu Bakar jadi khalifah, ketika terbunuhnya Musailamah tuh, sama Abu Bakar juga dapat kabar itu langsung ngapain? Sujud syukur. Umar bin Khattab ketika benteng Persia berhasil kerebut, dapat kabar itu langsung ngapain? Sujud syukur. Makanya saya bingung juga nih kalau di sini kok dibilang Malik Abu Hanifah yakrohu, kok bisa makruhin gitu ya? Saya perlu tahu nih argumennya apa nih mereka nih, kok dia bisa makruhin sujud syukur gitu? Padahal dalilnya banyak, khalifah aja pada sujud syukur. Terus Tazilun, bermula ini suatu lampiran. Fal abdalu fi tasbihi sujudi sahwi ayyakula subhana man la yanamu wa la yasu aw la yansa. Maka yang paling abdul di dalam bertasbih dalam sujud sahwi bahwa ia mengucapkan subhana man la yanamu wa la yasu aw la yansa. ya enggak, maksudnya Atau kalau nggak baca layasu, bacanya layansa, jangan dua-duanya dibaca. Walayamutnya layanamu walayamutnya mana? Terus wa fi tasbihi sujudi tilawati wa syukri ayyakula Allahumma laka sajadtu sampai akhirnya ila akhirhi wa taqaddama. Dan di dalam tasbih sujud tilawah dan sujud syukur bahwa ia mengucapkan Allahumma laka sajadtu ila akhirhi, dan itu telah terdahulu. atau kemarin yang udah juga sajadah wajhiyah gitu. Atau kalau emang dia kagak apal juga udah baca aja subhanallahil a'la udah. Subhanallahil a'la juga kata abaikan bilang itu yang apa yang kuat gitu. Subhanallahil a'la. Terus Faidatun, bermula ini suatu faedah.
Ikhtalafal ulama'u fil afdali asyukru amis sabru. Ikhtilaf para ulama tentang keabdolan syukur atau sabar. Faqala ba'duhum al-ghaniyyu asyakiru afdalu minal fakiri sabiri liqaulihi ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Maka berkata oleh sebagian mereka, orang kaya yang bersyukur itu lebih afdal daripada orang miskin yang sabar, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala wa qalilum min ibadiyas syakur. Fa wasaballahu taala asyukura bil qillati fama yakunu mausufan biha kana afdalu. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifatkan syukur dengan sedikit, maka sesuatu yang adalah itu disifatkan dengan sesuatu tersebut itu adalah lebih afdal. Wa qala ghairuhu al-faqiru sabiru afdalu minal ghani syakiri liqaulihi ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan berkata oleh sebagian yang lain, orang miskin yang sabar itu lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lain lagi kebalikannya ini ya. Iya. Jadi orang yang sabar pahalanya Banyak terbatas. yuwaffa dicukupkan bighairi hisab. Nah, ini perbedaan orang fakir sama orang kaya. Kalau orang fakir yang sabar, kalau yang di atas kan orang kaya yang bersyukur. Iya. Nah, ini orang fakir yang sabar. Iya. Susahan mana? Orang kaya bersyukur apa orang fakir sabar? Orang fakir. Orang fakir. Hah? Sabar. Loh, justru orang fakir nggak dipilihan. Dia mau ngapain? Mau beli minuman nggak punya duit. Mau main cewek nggak punya duit. Sabar. Nah, saya banyak yang fakir ini. Fakir apa nih? Iya. Kalau fakir syukur gimana? Udah fakir syukur. Tapi yang kedua berarti orang fakir emang disuruh sabar ini Ji, lebih afdol. Iya. Nah, bulan puasa kan bulan Ramadan disebut juga syahrus sabar. Ya kan, bulan sabar. Dan tuh ada Nabi nyebut loh. Bulan puasa tuh syahrus sabar. Kalau syahrul Quran, syahrul apa tuh Nabi nyebut gak? Tapi kalau syahrus sabar tuh benar-benar Nabi pernah nyebut gitu. Bulan Ramadan tuh syahrus sabar, syahrus sobri. Nah, ini ada yang maknain yuwaffas sobiruna. Sobiruna itu dimaknain soimuna. Karena syahrus siam, syahrus sobar. Jadi sobiruna dimaknain apa? Soimuna. Makanya diambil dari sini, pahala orang yang puasa itu kagak bakal bisa dikurangin. Artinya nggak bakal bisa dikurangin apa? Pahalanya nggak bisa diambil sama orang lain. Jadi sobiruna puasa nih. Iya, ada orang yang ngaitin gitu. Karena kan syahrus siam sama dengan syahrus sobar begitu. Jadi as-sobiruna dimanain sama dia soimuna. Jadi puasa orang yang pahala orang yang puasa itu nggak bakal dikurangin sama Allah, nggak bakal bisa diambil sama orang lain di akhirat nanti. Kalau pahala-pahala yang lain bisa diambil sama orang yang dizolimin nih, diambil. Pahala puasa tuh yuwaffa, pasti dicukupin sama Allah, nggak bakal dikurangi. Ya. Terus Falam maka na ajruhum bi ghairi hisabin likasratihi kana afdolu. Maka tatkala pahala mereka itu tanpa batas karena banyaknya adalah itu lebih afdol. Wa qad tawassatal Ghazali fil ihya'i lam yakul alal itlaqi. Dan sungguh menengahkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, dan tidaklah ia mengatakan secara mutlak. ini berarti ada rinciannya gitu. Terus Faqala asyukru afdalu min jihatin wa sabru afdalu min jihatin. Maka Imam Ghazali mengatakan syukur itu lebih afdal dari satu sisi dan sabar itu lebih afdal dari sisi yang lain. Kama annal ma'a afdalu bin nazri ilal atshani wal khubza afdalu bin nazari ilal ju'ani. Sebagaimana bahwasanya air itu lebih afdal ditinjau bagi orang yang aus, dan roti itu lebih afdal ditinjau bagi orang yang lapar. Wa hunaka nukatun kasiratun la yasa'u zikruha fi hazil mukhtasarati. Dan di sana ada beberapa faedah yang telah luas penyebutannya pada ini ringkasan. Fasabru habsun nafsi anil makruhati
maka sabar itu adalah menahan jiwa daripada hal-hal yang gak enak. Wa syukru fil lugati ta'zimul mun'imi bisababi in'amihi ala syakiri. Dan syukur itu menurut bahasa pengagungan orang yang diberi nikmat dengan sebab nikmat-nikmatnya di atas yang bersyukur. Wa fil istilahi sorpul abdi jami'a man an'amallahu ila ma khalaqa li abdihi. Dan menurut istilah syukur itu adalah sorpul abdi, mengelola. Iya. Mengelola seorang hamba akan seluruh apa yang Allah berikan nikmat kepada apa yang ia ciptakan karenanya. Iya. Jadi dikasih kuping buat apaan? Pakailah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kuping begitu. Sorku bisa diartiin mensyukuri nih. Enggak, berarti menggunakan lah, iya menggunakan apa yang Allah kasih itu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Tapi mah kenyataannya kalau kita lihat orang kebanyakan lulus diuji dengan kemiskinan dibanding orang yang lulus diuji dengan kekayaan. Giliran miskin dia sabar, lulus. Giliran dikasih harta malah kagak lulus. Jadi selesai dan nih masalah sujud. Jadi ada 3, sujud sahwi, sujud tilawah, sama terakhir sujud syukur. Jadi kalau ada orang habis sholat terus sebelum dia jalan dia sujud dulu, sujud apa? Harus kita tanya, nggak ada soalnya. Orang banyak begitu ya. Habis sholatnya udah mau jalan, dia ngapain dah? Sujud dulu lama, baru jalan lagi. Sujud apa? Terus inti baca apa di situ? Kalau memang inti sujud syukur ya terserah lah, boleh aja sujud syukur. Cuma artinya nggak bisa terlepas dari itu berarti. Sujud itu kan gerakan sholat, harus ada aturannya juga. Nggak bisa orang sembarangan ngapain. Sujud kalau memang tujuan ibadah begitu ya. Kalau tujuannya mau yang lain saya nggak tahu dah. Mau beribadah ya harus ada aturannya. Kayak ruku, seorang mau ruku aja kan harus ada aturannya. Jadi di kita banyak begitu tuh orang habis sholat tuh dia sujudnya lama, habis itu bangun jalan sujud apaan begitu? Sujud. Tenangin puyang kali. Iya turun. Kalau ada Ji emang di Toriko itu As-Sabandiyah kali ya, yang udah pada merah putih tuh non seragamnya aos itu habis sholat fardu, Iya. kagak berdiri lagi, itu dia habis assalamualaikum dia begitu, Allahu Akbar. Oh iya. Dia sujud, sholat apa tahu itu? Berarti sujud syukur dong. Berarti ada takbir gini kan? Iya. Sunahnya itu. Ya mah kagak diri. Iya. Ya kan tuh masih ada kaul yang boleh kagak diri istilah kata. Ya. Itu sholat sunahnya bang. Tapi nggak tahu alasannya kenapa dia duduk nggak tahu. Kan boleh sholat sunnah duduk. Jadi emang dia bisa sholat fardu, sholat sunahnya duduk nggak diri dia. Ya kan boleh dia. Enggak kalau sholat sunnah sih jelas. Ini kalau disujud doang. Sujud doang gitu sujud. Tadi yang abang bilang yang tadi abang Gawas Awas. di TKN di Suralaya itu sholat sunah itu sholat sunah. Berarti sholat itu makri. Bukan sholat syukur, Bukan sujud doang. Sholat sunnah berarti. Iya. Tapi dia jamaah bareng. Jangan bisa sholat sunah kan tadi dibilang sih. Sholat sunnah ada yang masuk jamaah, ada yang kagak. Tarawih, iya tarawih masuk jamaah. Kagak semua sholat sunnah jamaah, banyak yang kagak kali. Iya bikin kagetnya setelah assalamualaikum habis sholat fardu dia bergerak lagi duduk tawar begini, takbir, terus sujud setengah kayak orang sakit gitu. Nah baru tuh sujud. Seger bangun jangan. Iya. Seger belape. Nah kan lucunya kalau dia sholatnya munfarid, udah sholat munfarid, sunnah sendiri ini sujud lagi begitu. Ngapain nggak tadi lagi sholat wajib aja itu sujud biar lama. Iya ngapain pas udah sujud lagi. Akhirnya kan bikin melongo yang lainnya. Ngapain? Oh gak berdiri kali ya, keringan dia. Kalau berdiri. Kaki jadi gemeter. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.